Ini kacau ini. Ben, kamu kurang saya sekarang ya? Sih, Pak. Iya, duduk. Ini coba kamu lihat ya laporannya. Itu biaya-biaya kenapa bisa segede gitu? Kalau biaya segede gitu, kita perusahaan mau untung dari mana? Iya, sorry Pak, nanti saya coba koordinasikan lagi dengan tim kita. Aduh, saya capek ya bilangin sama kamu ya. Saya udah bilang 2 kali, tolong pangkas biaya kita. Coba udah sekarang kamu urusin nama bawahan kamu meeting sekarang, benerin ini laporannya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Aduh, gimana ya? Punya perusahaan gini banget. Gak tahu Juan bisa bantu ya. Telepon Juan deh. Wih, halo Sen. Halo Ju, Halo Sen. Yo, kenapa Sen? gimana Ju kabar Ju? Wih, baik gua, sehat-sehat. Lu gimana nih? Aman gak? Wah, gua lagi stres Ju sama perusahaan gua. Bisnis gua lagi kacau Wah, nih. wah, kenapa tuh Sen? Aduh, lu bisa bantu nggak ya? Ini perusahaan gua nih lagi kacau nih kasnya nih. Lagi nggak ada duit gua. Eh, Gua punya saran sih Sen. Lu inget gak sih si Raymond yang teman kita dulu sekelas itu? Si Reman. Siapa ya? Iya, itu loh yang dia tuh sempat pindah kelas. Tapi pernah ke kelas bareng sama kita itu loh. Oh, yang pindah kelas itu. Oh iya iya. Terus dia gimana? Iya, nah dia itu kerja di jasa konsultan gitu. Oh, Nah, mungkin oke. Nah, mungkin dia nanti bisa bantuin lu nih buat nanti perusahaan lu. Gimana? Oh, oke deh. Coba dah. Gua butuh jasa konsultan dah. Oke, sip. Ini nanti gua kirim kontaknya ya. Nanti langsung lu kontak aja dia, pasti kenal lu lah. Oh iya iya, oke. Gua langsung kontak dia dah. Ini sekarang, aduh, Sip. perusahaan gua butuh benar-benar butuh jasa konsultan nih. Oke deh, sip. Ya, nanti gua kasih ya. Iya iya, oke. Makasih ya Ju ya. Oke, yuk. Good luck lu ya, good luck. Iya iya, thank you Ju. Yuk. Nah, ini nih kontak si Raymond.
Wih, Sen. Oh, yes. Apa kabar lo? baik. Ah. Duduk. Oke. Ih, deket banget ya kita. Ih, udah datang loh. Kenapa, San? Aduh, gue lagi pusing banget nih sama bisnis gue. Sebelum ngopi ya gue? Silakan. Kenapa? Tadi kan gue dari atas nih. By the way, sebelum itu, lu tuh ini bergerak di bidang apa sih? Karyawan lu lumayan banyak ya? Iya, gue dibikin ini, lagi bikin baju gue. Jadi gue perusahaan yang memproduksi baju, bisa desain, bisa sablon. Oh, lumayan. Banyak gak pelanggannya? Ya, lumayan. Tapi begitu, gue gak punya duit. Kenapa? Kok lu gak punya duit? Bukannya lumayan? Ya, mohon lumayan. Gue gak tahu dah. Ini laporannya sih gede, Mon, dari karyawan gue. Tapi entah kenapa ini biaya-biayanya ini banyak banget. Nih gue sampai nggak punya uang, cash flow-nya dikit net income-nya. Ini coba nih, Mon, dah. Lu lihat dah. Sebentar. Gue tanya-tanya dulu ya. Ini sebelumnya usaha lu udah berdiri berapa tahun? Udah 3 tahun sih, Mon. Udah 3 tahun? Dari 2021 lah. Oke, berarti mau masuk tahun keempat ya? 2 bulan ini ya? Iya. Terus modal lu setor banyak? Gue lihat sih kantor lu lumayan prepare ya, maksudnya pasti lu punya modal yang lumayan sih sebenarnya. Bisa aja lo. Kecil lah. Cuman 3M. 3M? Lumayan loh, 3M. Ya, Terus gitulah. lu prepare, lu kan sablon nih, pasti kan beli mesin kan? Terus lu juga pasti sewa tempat gak sih? Iya. Nah, sewa? Iya, itu. Wah, lu 3 tahun cukup prepare juga ya? Udah sewa tempat. Oke. Ini di sini ada data sales ya? Bentar, Mon. Ini gua ada telepon. Coba lu lihat dulu ya. Oh iya udah, gue lihat dulu ya. Sorry ya, bentar ya. Ya. Crazy. Iya, oke deh, Pak. Besok saya ke sana, Pak ya. Iya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sorry ya, tadi gua bisa angkat telepon. Aman. Kayaknya agak gelap nih. Bentar ya. Wah, tenang nih. Gimana, Mon? Nih, perusahaan gua. Gua sih ngerasa kayaknya ada curang ya perusahaan gua. Curang? Sepertinya sih punya indikasi gitu ya. Kalau gue lihat dari laporan. Nah, gimana tuh? Oke. Gue mau nanya dulu nih sama lu ya. Sebelumnya ya. Lu kan di sini yang punya usahanya kan. Oke. Di sini pertama yang pengen gue bahas sama lu, gue lihat di sini ada target penjualan. Lu baru buka 3 tahun. Gue di sini ngelihat target penjualan lu gede banget Sen targetnya. Maksud gue setiap bulan lu targetin karyawan lu lumayan gede loh. Bisa 50% Ya. dari bulan lalu. Emang kenapa? Kan gue biar cepat BEP, Mon. Oh, jadi karena lu pengen cepet BP, lu targetin kayak gitu ya? Iya, jadi gue tuh pengen BEP dalam jangka cepat. Abis itu tahun-tahun berikutnya gue bisa langsung ngasilin income. Dan income-nya itu udah bisa gue grow lagi di perusahaan gue. Jadi gue tuh pengen perusahaan gue tuh cepet banget. Sen. Gimana ya, Sen? Oke. Kayaknya gue tahu deh masalahnya. Nah, apa? Gue rasa sih gue gak salah ya. Oh, oke. Jadi gini, gue udah ngelayanin beberapa klien yang kayak gini. Terus? Dan rata-rata dari mereka yang pengen cepet BP, turnover karyawan mereka tinggi. Dan gue bisa buktiin dari data lo, di sini data penjualan lo setiap 2 bulan sekali. Yang handle laporan ini beda orang ya. Kayaknya turnover karyawan lo tinggi gak sih?
Iya, tiap hampir 2 bulan sekali banyak yang keluar masuk. Oh, rata-rata resignnya lu tahu nggak karena apa? Gak tau udah tiba-tiba resign, gak kuat kayaknya. Oh, Kan yang handle bawahan gue dapet laporan aja dari bawahan gue, ini keluar. Ya udah gue bilang cari pengganti cepat biar perusahaan ini lancar gitu, maju. sebenarnya turnover karyawan itu, kalau turnover karyawannya tinggi, ya sebenarnya secara rata-rata perusahaan bisa dibilang kurang bagus ya secara lingkungannya. Mungkin gue juga pernah jadi karyawan, gue juga ngerasa kalau misalkan emang nggak bagus perusahaannya atau lingkungannya nggak bagus, gue pasti keluar sih sebenarnya. Tapi kalau dari gue lihat ini nyambung sama target penjualan lu yang tinggi juga sih sebenarnya. Oke, jadi yang mau gue kasih tahu adalah lu kayaknya lu harus perbaiki dulu deh mindset lu berbisnis. Emang kenapa? Kan gue kan bener. Gue kan buka usaha nih, gue udah keluarin modal. Gue harus secepat mungkin agar modal gue balik dong. Modal gue balik dan gue bisa menghasilkan income. Oke, itu Kalau gue nggak cepat balik modal, gue dapat income-nya dari mana? Gareth. Itu namanya miopic. Lu tahu miopic gak sebelumnya? Enggak. Jadi miopic itu adalah perilaku di mana lu bersikap mementingkan jangka pendek. Jadi kayak lu apa-apa mau menargetkan jangka pendek tanpa mempedulikan jangka panjang. Gitu sih. Nah, sekarang yang bisa gua kasih tahu, coba ubah dulu mindset itu, karena yang namanya lu buka usaha, yang namanya lu bakar duit, ya lu buka usaha sama dengan bakar duit di awal. Jadi emang gak bakalan untung di awal, tapi lu juga bakalan nempuh hasil yang jauh lebih baik kalau lu bisa mempertahankan perusahaan gitu. Yang mau gue kasih tahu berarti sebenarnya ukuran lu bisa dapat BEP itu gak segampang 3 tahun bisa sih, gak gampang 3 tahun lu bisa terpenuhi gitu loh. Tergantung juga gimana caranya lu ngelola pasar, gimana caranya lu mengelola karyawan lu buat naikin produk lu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin berbisnis ya lo harus sabar. Ya, jadi ya bahkan 5 tahun berbisnis juga belum tentu bisa BEP. Jadi setelah 5 tahun lu sudah berbisnis, lu baru bisa dibilang lu bisa ngelewatin masa-masa krisis lu di awal. Aduh, tapi kelamaan Mon, kalau sampai 5 tahun mah. Oke. Gue kan butuh cepet biar gue tuh bisa cepat-cepat buat ngasihin income bersih. Jadi gue udah nggak urus sini, nggak urus sana. Biar gue tuh modal gue tuh udah balik nih, gue tinggal ngerasain hasilnya doang. Oke. Sebenarnya risikonya adalah kalau misalkan lu bergerak buru-buru, yang akan jadi masalah adalah lu bisa bangkrut. Gue akan kasih tahu pahitnya sekarang. Karena kalau lu masih bersikap kayak gini, karyawan lu nggak ada yang betah, ini ngaruh ke karyawan kan. Ini juga ngaruh ke gimana caranya lu memasarin produk lu gitu loh. Di mana perusahaan gue bangkrut, lu lihat tuh, karyawan gue banyak di bawah. Iya, karyawan lu banyak, cuman kan lu nggak bisa ngelihat gimana mereka meresponi target bulanan lu. Jadi coba untuk pelan-pelan deh. Sekarang sebelum masuk ke solusinya, gue akan kasih lu solusi. Lu udah punya SOP belum? Belum. Gue kan orang sales. Lu kan tahu dari dulu gue seneng jualan. Gue cuman bikin perusahaan ini buat gue jualan. Iya sih, lu juga jualan di sekolah kan, gue juga tahu. Nah, lucu sih sebenarnya kalau ngomongin dulu ya, lu jualan mulu di sekolah kan. Iya. Itu bagus sih sebenarnya, cuman SOP itu tetap penting. Anggaran setiap tahun itu tetap penting. Jadi kalau lu punya SOP, lu punya standarnya sendiri di perusahaan lu mau jualan sampai sebanyak apapun, itu pasti hambatannya terus bertahap ke solve. Jadi nggak mandek di situ gitu loh. Nah, kalau lu punya anggaran juga, lu punya jelas biaya yang harus keluarin berapa gitu loh. Duh, tapi ribet gak sih Mon? Gue punya SOP kayak gituan, anggaran buat apa Mon? Lanjut aja langsung gitu. Strike kayak gue. Oke, tetap gak bisa San. Lu harus kuat ini. Karena mau gimana pun karyawan lu juga punya batasan sendiri untuk nilai gimana perusahaan
bakalan jalan kalau nggak ada SOP yang benar, kalau nggak ada anggaran setiap tahunnya. Anggaran itu kan berfungsi untuk gimana perusahaan bakalan punya pengawasan, punya acuan untuk keluarin biaya, untuk berapa sih income yang akan gue dapetin gitu loh. Gitu ya. Jadi gue akan menyarankan lu untuk bikin itu. Tapi sebelum itu gue akan kasih lu solusinya dulu sih. Ada empat yang bisa gue sampaikan ke lu. Oke. Jadi itu bisa bantu gua nih. Itu bisa bantu lu pelan-pelan untuk build up perusahaan lu supaya 3 tahun ini sebenarnya bukan jadi kegagalan sih sebenarnya, cuma ini jadi pembelajaran buat lu sih. Oke, gimana? Ada empat yang bisa gua kasih tahu ke lu. Yang pertama, lu harus bagi pencapaian jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Yang gua maksud jangka pendek dan jangka panjang adalah jangka pendek seperti yang lu lakukan saat ini, tapi gua menyarankan lu untuk kurangin sedikit pressure yang lu kasih ke staff, target bulanan yang lu kasih ke staff. Jadi gue minta tolong sama lu, minta tolong sih sebenarnya gue nyaranin lu untuk slow down, karena mau gimana pun kalau lu tekanin pada jangka pendek terus itu nggak buat perusahaan lu jadi punya hardcore yang kuat gitu loh buat jangka panjang. Karena di sini yang ngejalanin karyawan lu cuman ngatur pengembangan bisnisnya kayak gimana kan. Nah, Tapi kelamaan gak sih, Man? menurut gua itu worth it selama karyawan lu juga bisa kembangin produk lu juga bisa pelan-pelan untuk coba untuk build sendiri perencanaan bisnis lu gitu loh. Oke, tadi kan jangka pendek ya. Oke. Sekarang gue pengen lu untuk bagi ke jangka panjang. Jangka panjang di sini apa sih? Lu jangan mikirin penjualan jangka pendek aja. Lu jangan mikirin penjualan gue sebulan harus segini. Tapi coba deh lu pikirin pencapaian pasar lu. Lu udah bikin pasar sampai mana? Lu udah bikin cabang di berapa banyak? Lu menangin di daerah mana gitu loh. Ketika lu udah next level untuk buka pasar baru, lu udah oke di situ. Jadi jangan selalu ditargetin di satu penjualan, tapi lu juga pentingin pasar lu kayak gimana. Terus coba deh lu lihat, lu punya nggak sih customer yang ngelakuin repeat order, penjualan yang berulang. Nah, itu yang berpengaruh ke jangka panjang. Jadi nggak cuma ngomongin jangka pendek penjualan lu harus seberapa, tapi nggak coba lu buka customer lu seluas-luasnya untuk lihat deh ada nggak sih customer lu yang repeat order. Itu yang akan jadi poin plus perusahaan lu untuk kembangin pasar di mana-mana gitu loh. Yang kedua, Oke. Yang tadi gue bisa lah, bisa. bisa ya. Oke, gue akan kasih tahu teknisnya kayak gimana. Yang kedua, lu bisa untuk kontrol perusahaan lo. Coba deh lu bikin prediksi atas aspek-aspek. Contoh, controlling yang gue maksud di sini adalah kalau lu punya penjualan segini, lu seharusnya punya penagihan piutang yang semana gitu loh. Karena kalau gue lihat data lu ya di sini, lu punya penjualan tinggi San. Iya. Tapi lu punya return yang banyak kan? Iya, dan itu juga banyak yang nggak bayar. Banyak yang nggak bayar kan? Iya. Lu di sini cash flow lu jelek, gue lihat di sini. Jujur penjualan lu bagus, cash flow lu jelek, itu red flag banget sih sebenarnya. Itu bisa fraud sih, San. Oke. Ini yang gue maksud. Jadi yang piutang gue nih gimana nih harusnya nih? Harusnya lu kontrol sih. Sebenarnya seharusnya lu harus punya customer yang legit di sini. Yang pertama, gue tuh punya indikasi di perusahaan lu ya. Bisa aja nih. Ini bisa aja karyawan lu kontak customer lu untuk bujuk dia untuk beli di barang di lu, terus tarik tuh. Jadi penjualannya tercapai, dia dapat komisi. Lu ada beban di sini, gue lihat ada beban komisi ya. Lu gimana? Jadi orang sales gua terus orang sales lu bujuk customer lu untuk beli barang di perusahaan lu. Di bulan berjalan, ketika bulan depan diretur. Jadi penjualannya udah masuk di bulan itu, karena lu dapat komisi ya. Iya, gue langsung kasih komisi. Langsung kasih komisi kan? Iya. Di sini prospeknya adalah komisinya dibayarin saat dapat penjualan ya, bukan saat penagihan piutang ya.
Bukan, pokoknya pada saat dia ngejual, pasti ngejual, gue langsung kasih komisi. Oh. Urusan bayarnya belakangan. Oh, pantas. Di sini biaya komisi lu 20% dari seluruh biaya perusahaan lu. Oh, Biaya komisi lu gede banget, Sen. Di sini. iya. Oke, Dan returnya oke. banyak di bulan depannya. Jadi coba deh untuk lu controlling di sini. Jadi poin 2 yang gue maksud adalah kalau misalkan lu dapat penjualan segini, lu analisis. Kalau lu misalkan dapat penjualan sebesar ini, berarti seharusnya lu punya piutang berapa dan berapa piutang yang tertagih dan tak tertagih. Jadi lu bikin analisa di sini, misalkan berapa banyak customer lu yang belum bayar sampai dalam jangka waktu berapa. Jadi misalkan lu bagi 30 hari, 60 hari, 90 hari, lu bagi di situ. Dari pembagian itu lu bisa tahu customer ini, lu bisa langsung kontak. Bener mau bayar atau enggak. Jadi dikontrolling nih aging piutangnya di sini ya. Kalau yang udah kelamaan, gue langsung cut aja lah ya. Kalau bisa sih coba lu tanya sih, lebih ke verifikasi sih. Jadi apakah customer lu emang beneran ada atau enggak pertama. Karena ada customer yang enggak ada juga bisa. Oh, yang tadi lu bilang, Iya. yang dia kontak-kontakan itu. Iya. Ah, iya. Gue ngerasa kayak emang curang sih ini. Orderan-orderannya. Bener kan? Ya udah terus. Oke, jadi coba lu kontrol dari situ. Terus lu juga harus membiasakan untuk ada stok opnam. Lu di gudang biasa stok opnam enggak? Enggak. Jadi lu langsung Pokoknya berjalan aja. produksi jual gitu ya. Iya. Oke. Lebih baik lu bikin adain stok opnam sih, minimal 3 bulan sekali gitu kan. Itu controlling yang gue maksud. Oke. Tapi ribet juga ya. Yes. Ini adalah proses yang gak gampang, di mana lu harus bikin sistem dalam perusahaan lu untuk perusahaan lu sustainable untuk kedepannya. Jadi itu poin 2 yang pengen gue kasih tahu ke lu punya controlling yang jelas. Yang ketiga adalah coba deh lu membagi target untuk non financial dan financial. Jadi aspek yang lu perhatiin di sini nggak cuma finansial aja. Finansial yang gue maksud adalah penjualan lu naik, laba 3 tahun terakhir bagus gitu kan. Terus ini nggak ngomongin masalah uang aja gitu loh. Ini nggak ngomongin masalah ROI aja yang makin bagus gitu kan. Tapi coba untuk atur dari aspek non finansial. Contohnya non finansial adalah pengembangan pasar yang baru. Gimana nih pasar yang baru? Lu ada rencana untuk bikin pasar baru atau enggak? Gitu sih. Jadi coba untuk iya, gue ngerti. Jadi nggak cuma ngomongin non finansial, pasar yang baru, terus abis itu coba deh lu rating kepuasan pelanggan lu udah oke belum? Banyak yang komplain nggak? Gitu. Oke sih, oke. Barang gue mau oke. Barang lu oke ya? Iya, cuma banyak retur aja. Banyak retur ya? Coba pastiin sih sebenarnya. Tapi biasanya kalau retur kayak gitu, itu alasannya gimana? Kurang jelas ya? Karena dia nggak bayar. Barang yang dia nggak bayar, ya udah gue tarik lagi aja. I see. Daripada gue rugi kan hitungannya. Iya sih. Bisa gue jual lagi. Terus ya balik lagi ya poin 3 ya, kepuasan pelanggan, kualitas produk lo. Jadi apakah lo punya pengembangan produk baru? Jadi Gitu. gue mesti merhatiin nih Lu harus perhatiin itu. si konsumen gue gimana. Yes. Setelah gue ngasih produk gue. Yes, gitu. Oke. Terus ada juga coba deh lu kontrol berapa sih jumlah kecelakaan kerja, karena kan mau gimana pun lu pakai mesin sablon ya. Iya. Kecelakaan kerja kan sebenarnya di setiap industri itu kan pasti ada, tapi mungkin nggak spesifik yang kayak contoh gue kerja sebagai accounting gitu kan. Kan gue juga nggak mungkin tiba-tiba kesetrum listrik kan, enggak ya. Iya. Ya kalau mesin kan itu kan berpicu apa ya, punya indikasi sendiri gitu loh. Jadi pasti bisa aja ada kecelakaan. Jadi coba lu controlling dari situ sih. Oke. Gitu. Nah, ada satu lagi yang mau gue kasih tahu sebenarnya. Kalau lu emang kesulitan di dalam proses penjualan, lu bisa sewa agensi marketing. Buat apa? Oke. Ini gue jelasin pelan-pelan ya. Miopic itu gak salah asalkan
lu juga memperhatikan aspek lainnya. Menurut gua, karena dalam nggak ada pengusaha yang nggak mau kalau usahanya untung dalam 2 bulan 3 bulan, bener gak? Oh jelas. Jelas kan? Jelas. Yes. Kalau lu emang pengen untuk kembangin lagi pasar lu, oke, coba deh lu sewa agensi marketing. Gue punya kenalan agensi marketing, ya kan? Gue punya kenalan agensi marketing yang bisa bantu lu untuk pasarin produk lu. Jadi bukan berarti tim marketing lu udah nggak guna, tapi coba di combine dengan jasa marketing lo, jasa agensi marketingnya. Bah, gue bayar biaya lagi dong. Tapi kalau lu punya kan, jadi sih kan agensi marketing itu kan pasti nilai juga kan. Agensi marketing itu kan pasti menilai perusahaan lu kayak gimana, pasar mana yang bisa diambil. Coba deh di propose dulu sama agensi marketingnya. Biasa sih ya, kalau yang gue tahu, agensi marketing tuh pasti datang ke perusahaan lu untuk coba kenal dulu perusahaan lu kayak gimana. Habis itu dia akan presentasikan kira-kira dia bakal dapat berapa. Kalau misalkan itu nggak cocok di lo, ya udah cut. Tapi kebanyakan klien yang gue tahu, mereka pada cocok sih. Jadi itu bisa jadi salah satu yang bisa bantu lu untuk raih penjualan. Oke. Jadi kalau misalnya gue pakai si agensi marketing, penjualan gue bisa naik nih. Bisa naik. Oke. Cuma tetap ya, 3 hal yang gue kasih tahu ke lu tadi, coba lu terapkan. Karena perusahaan tanpa SOP, perusahaan tanpa anggaran, gak jelas arahnya kemana. Gitu sih. Iya, oke. Nanti gue pikirin lagi dah untuk soal itu. Jadi nanti gue akan coba bantu lo untuk bikin SOP, anggaran tahunan yang kayak gimana. Oke. Itu aja dulu sih yang bisa gue kasih tahu kalau. Ya. Oke. Gue ngerti. Oke. Sejauh ini lo ada pertanyaan nggak? Enggak sih, udah. Nanti kan kita juga meeting lagi untuk bahas itu ya. Nanti bantuin gue lah ya. Aman. Buat bikin SOP sama anggaran itu, aduh gue nggak terlalu ngerti dah tentang kayak gitu. Iya. Gue tahu. Kan gue kan cuma jualan aja. Iya, jualan aja ya. Iya. Sip. Oke, nanti kita meeting lagi ya. Iya, oke. Udah jam segini nih. Lu udah makan belum? Belum makan sih gue. Yaudah, yuk lah. Yuk ke bawah. Lu mau makan? Iya, Berarti traktir. makan di bawah nih. Iya. Wah. Thank you ya. Iya, gue yang thank you. Gue Wah. kasih tahu nih. Yaudah. Kita set meetingnya kapan? Besok bisa nggak? Lu free nggak? Besok gue free sih. Ya udah, besok jam 10 pagi ya. Kita bahasin lagi. Oke. Yang saat ini ya udahlah, gue ngerti secara garis besarnya. Besok coba gue minta lu rinciin lagi apa yang mesti gue lakuin. Oke, nanti bawa manajer lu juga ya. Iya, oke. Supaya bisa kita saling tektokan tentang yang teknisnya. Iya, oke. Oke sih. Silakan Pak Wilson. Terima kasih. Yes, asik nih. Oh, Mon. Halo San. Apa kabar lu? Baik. Kenapa nih? Ini kita kan udah lama nih gak ketemu ya, udah setahun lebih. Ini gue kemarin ngelakuin apa yang lu bilang. Oh ya? Terus gimana hasilnya? Nah gila, perusahaan gue barusan habis meeting banget nih. Gila, dalam setahun ini progres gue meningkat. Wih gila, kasih banget ya. Oh, gimana emang progresnya bro? Iya, yang lu bilang itu tentang jangka pendek, jangka panjang, kontrol perusahaan. Ini juga sekarang perusahaan gue nih udah gak ada customer fake lagi. Customernya legit semua, cepat bayar bro. Wih, mantep. Terus? Terus yang lu bilang juga nih, yang tentang non-financial itulah yang gue gak terlalu ngerti. Tapi kan gue tetap jalanin ya, yang bikin pelanggan gue itu lebih puas. Nah jadi abis pelanggan gue beli, dia repeat order. Gila, gue cuan banyak nih. Wih, terus agensi marketing gimana, apa kabar? Nah itu, agensi marketing juga pengaruh banget di perusahaan gue. Bikin omset gue tuh double-double. Wah, kayaknya gue bakal tetap pakai dah itu. Lumayan. Wih, mantep dah. Ya, syukurlah kalau itu terbantu ya, bro. Iya, thank you banget Mon ya. Yoi, sama-sama. Mon, tapi
Ini gue ada rencana mon mau bikin perusahaan lagi. Nanti lu bantuin ya dari awal. Biar gue selama yang 3 tahun pertama itu gue nggak ngelakuin lagi. Wih, oke, boleh. Oke oke. Nanti gue kabarin lagi mon ya buat yang perusahaan yang bakal gue bikin ini. Oke. Targetnya bakalan sama atau enggak nih? Beda. Nanti gue jelasin lagi dah ya. Ah ya udah, oke. Ya, thank you man ya. Oke, Son. Oke. Here we go again.